Terima kasih Anda masih bersama iTalk dan kita masih berbincang dengan Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pak Kapolri. Tadi kita di akhir sudah menyimak bahwa surat edaran dikeluarkan terutama juga untuk memberikan arahan, panduan, dan mungkin meningkatkan keyakinan diri anggota ketika bertindak. Dan bicara soal keyakinan diri para anggota Polri, kita ingat setahun silam orang melihat para anggota Polri sempat mengalami demoralisasi ketika ada hiruk pikuk di kalangan Polri. Apakah Anda juga sempat merasa seperti itu, Pak Badrodin? Ya, tentu kalau apa yang terjadi di Polri sangat berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap Polri. Pandangan masyarakat terhadap Polri juga berpengaruh kepada anggota Polri, walaupun ada gradasinya berbeda-beda. Tentu ini menjadi tantangan kita, bagaimana kita harus meningkatkan kepercayaan diri, bagaimana kita harus firm melaksanakan tugas kita, bagaimana kita membangun satu soliditas internal, bagaimana kita harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kalau boleh dibagi, Pak Kapolri, apa kiat-kiat yang Bapak ambil untuk membangkitkan kembali kepercayaan diri para anggota ini? Ya, pertama kan tentu di dalam pandangan kita dan juga pandangan masyarakat ada hal yang tidak membuat kita solid pada saat itu, sehingga kita harus pertama kita solidkan di internal Polri. Orientasi kita hanya pelaksanaan tugas. Masyarakat memerlukan tangan-tangan kita untuk memberikan rasa aman, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu orientasinya. Jadi yang pertama ditegaskan adalah yakinkan bahwa kita dibutuhkan oleh publik untuk memberikan rasa aman, terutama itu. Yakinkan pada tanggung jawab masing-masing anggota. Itu demi institusi Polri, bukan demi perorangan pejabat, bukan demi perorangan si A si B, tidak. Itu demi institusi Polri. Lupakan dulu segala hal yang berkaitan dengan apa yang terjadi di tubuh pimpinan, tapi tanggung jawab dijalankan terlebih dahulu. Nah, itu yang lebih penting dan itu nomor satu bagi Polri. Lalu kepada Anda sendiri, masukan-masukan apa yang diterima mungkin dari bawahan-bawahan mengenai apa yang harus dilakukan selain itu? Ya, kita kan tentu banyak masukan dari masyarakat, dari civil society terutama, kemudian dari internal Polri, kemudian dari purnawirawan juga. Semua dari media juga, tentu kita juga memperhatikan hal-hal seperti itu. Itu menandakan bahwa masyarakat kita kritis dan dinamis dan mencintai Polri. Jadi kalau dia mengkritik Polri, kalau dia memberikan masukan kepada Polri, itu bahwa masyarakat itu masih mengharapkan polisi harus baik. Bukan ujaran kebencian. Bukan. Tapi kemudian Pak, setelah sekian bulan, waktu itu Kabareskrim dipimpin oleh Komisaris Jenderal Budi Waseso dan beliau melakukan begitu banyak gebrakan yang juga dinilai sangat membangkitkan semangat para anggota Polri. Setelah itu beliau dimutasi ke pos lain, kabarnya demoralisasi kembali terjadi, sempat turun lagi semangat. Saya pikir nggak ada yang seperti itu. Tetap saja kalau pejabat Polri itu kapan saja dimutasi, kapan saja dipindah, termasuk diri saya. Begitu saya menjabat, ya saya harus sudah siap kapan sewaktu-waktu saya harus dipindahkan. Itu nggak ada masalah, itu satu proses yang wajar. Memberikan wawasan ada untuk kepentingan pembinaan karier, ada untuk kepentingan penyegaran, ada memang dibutuhkan untuk bisa mendriver pada tempat-tempat tertentu yang dianggap lebih penting. Ya, persoalannya kemudian ketika dimutasi Komisaris Jenderal Budi Waseso pada waktu itu sempat muncul drama-drama, termasuk adanya telepon dari seorang pejabat BUMN kepada seorang menteri yang kemudian memunculkan kesan bahwa ada intervensi dalam proses tersebut. Saya pikir penegakan hukum itu hal yang biasa. Itu taktis, teknis itu sangat disesuaikan dengan konteks apa yang ditangani. Memang penegakan hukum itu bisa menimbulkan dampak ikutan, mungkin ada keresahan, ada drama juga, ada mungkin shock terapi. Itu hal-hal menurut saya hal yang wajar. Itu di mana saja, termasuk KPK, termasuk kejaksaan. Kalau menegakkan hukum pasti ada bisa menimbulkan gaduh atau bisa tidak, tergantung taktis dan teknis yang dia terapkan. Tetapi penegakan hukum sendiri nggak ada hal yang salah di situ.
Gitu. Artinya Bapak bisa menjamin bahwa apa yang terjadi dalam formasi di tubuh Polri bebas dari intervensi? Ya, tidak ada yang intervensi. Kalau toh intervensi itu tentu kita sudah ada norma-normanya di dalam menentukan seseorang itu dipindah atau tidak, diperlukan atau tidak. Ada pertimbangan-pertimbangannya yang itu ditentukan oleh Wanjakti. Oke, baik. Dan bukan bicara keputusan pribadi seorang. Meskipun mungkin Bapak juga bisa ikut yang memberikan tanda tangan masukan. Memang betul saya, tetapi itu keputusan bulat dari Wanjak. Baik. Dan terkait dengan hiruk pikuk yang terjadi di tubuh Polri, itu kan juga orang melihat bahwa ini ada kaitannya dengan hubungan Polri dan KPK. Sekarang sepertinya hubungan itu sudah jauh lebih nyaman, Pak ya? Ya, kita upayakan seperti itu, karena bagaimanapun juga kita menangani hal yang sama. Kalau kita tidak ada koordinasi, kita tidak ada sinergitas, tentu tidak akan berjalan efektif. Tapi kalau kita bersinergi dengan Kejaksaan, dengan KPK, dengan PPATK, itu akan menjadi lebih efektif. Apa sebenarnya format hubungan yang ideal menurut Pak Kapolri dalam kaitan kerjasama antara Polri dengan KPK ini? Ya, kerjanya banyak bentuknya, mulai dari koordinasi, kemudian informasi tentang kondisi personil, apakah perlu diganti atau tidak perlu ditarik, dan itu kan memerlukan satu koordinasi. Kemudian juga bantuan operasional, bantuan operasional misalnya KPK akan melaksanakan penindakan di satu tempat, minta bantuan tenaga Polri, kita pasti siap. Oh, itu kerap dilakukan? Berlakukan seperti yang sekarang di Sumatera Utara itu menggunakan kantornya Polri, menggunakan personil Polri untuk bisa memperlancar tugas-tugas KPK. Itu hal yang wajar. Kemudian yang terakhir juga kita bisa kerjasamakan dalam penanganan kasus, termasuk kasus Pelindo ini sudah kita paparkan di KPK dan akan dilaksanakan sama-sama. Bersama-sama? Iya. Tapi kita simpan dulu yang Pelindo. Pak, saya ingin menyoroti lebih jauh hubungan antara Polri dengan KPK ke depan. Dengan tadi Bapak mengatakan adanya bantuan operasional sumber daya manusia dari Polri terhadap KPK, tidakkah muncul anggapan bahwa upaya-upaya tersebut dalam tanda petik itu untuk mengawal kepentingan Polri sebetulnya di KPK? Sebetulnya tidak. KPK punya standar tersendiri tentang itu. Kalau toh kita sodorkan seseorang, belum tentu dia diterima oleh KPK. Belum tentu diterima. Karena dia ada fit proper test sendiri, ada uji kompetensi tersendiri, sehingga mereka sudah ada standarnya, sehingga tidak semua orang yang kita sodorkan ke sana bisa diterima. Jadi boleh dibilang polisi-polisi yang ditugaskan ke KPK termasuk yang terbaik? Yang terbaik dan sudah lolos dari seleksi dari KPK. Belakangan ketika muncul hiruk pikuk itu, anggota polisi yang ada di KPK dinilai kemudian melakukan berbagai pelanggaran yang sepertinya membuat Kapolri ingin sekali menarik kembali ke anggota-anggota tersebut. Ya, itu kan sebetulnya yang seperti itu tidak berdiri sendiri untuk menarik sendiri, tetapi akan ada koordinasi antara SDM Polri dengan SDM KPK, sehingga tidak serta-merta terus langsung ditarik, tidak. Apakah yang di sana juga masih bermanfaat, banyak manfaatnya atau tidak? Di Polri bagaimana sebaiknya ini, solusinya bagaimana, itu selalu dibicarakan bersama, baik di tingkat level pimpinan maupun pada level eselon 1. Ada yang mengatakan bahwa KPK sebetulnya tidak diperlukan jika polisi dan kejaksaan mampu menangani kasus-kasus korupsi yang besar dan bisa bersikap profesional dalam menangani kasus-kasus tersebut. Tanggapan Pak Kapolri seperti apa? Bisa saja, kalau kewenangannya kita sama dengan kewenangan KPK, anggarannya kita sama dengan anggaran KPK. Itu bisa dilakukan oleh Polri? Bisa dilakukan. Baik. Lalu ada lagi tanggapan bahwa KPK dibatasi umurnya hingga 12 tahun ke depan. Menurut Anda seperti apa, Pak? Ya, begini, banyak versi, banyak anggota yang mengatakan, Pak, tidak perlu sampai 12 tahun. Karena nanti saya kan tujuannya berkarir di polisi. Sehingga tentu saya mengharapkan banyak di sana, iya diperlukan tenaga saya, tetapi itu anggota Polri-nya. Anggota Polri. Tapi kalau lembaga KPK-nya sendiri, KPK mengharapkan supaya ini tidak terputus ya. Kalau sampai menyelesaikan kasus, kan kasus ini selesai, tambah kasus lagi, akhirnya kan nggak selesai ini. Akhirnya tetap di sana terus. Nah,
Nah, dalam kondisi seperti itu kan karir anggota juga tertinggal. Tidak bisa Di naik kepolisian, pangkat ketika gitu, bekerja di ya. sana? Nah, tertinggal oleh karena itu beberapa pendidikan-pendidikan yang harusnya diikuti juga tidak bisa dilaksanakan. Jadi itu tetap harus ada sirkulasinya Oleh ya, karena itu keluar masuknya. perlu memang kita tinjau tidak sampai 10 tahun misalnya. Tapi tadi menarik yang Karena dikemukakan itu Pak. kan perpanjangan, jadi 4 Iya. tahun diperpanjang 4 tahun, kemudian 2 tahun. Ya, menarik yang dikemukakan Pak Kapolri ketika menyatakan kalau polisi diberikan anggaran dan kewenangan seperti KPK, itu juga bisa melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi yang besar. Bisa. Bisa itu, Pak. Bisa. Jadi artinya kalau KPK kapan-kapan misalnya seperti yang ada merevisi undang-undang, usia KPK dibatasi, polisi siap bisa mengambil alih Bisa. tugas itu. Makanya tadi saya katakan bisa saja polisi. Nah, sumber dayanya kan sama sebetulnya. Sumber dayanya penyidiknya juga penyidik polisi juga dan penyidik kejaksaan. Tapi kalau polisi, jaksa diberikan kewenangan yang sama, diberikan anggaran yang sama, saya pikir nggak ada bisa masalah. bisa lebih dari KPK. Kita punya sumber daya cukup besar. Bisa lebih dari KPK karena punya sumber daya yang lebih besar, baik sumber daya manusia, teknologi, pengalaman dan lain sebagainya. Saya ingin dalami lagi kerjasama Polri dengan KPK, terutama yang menyangkut kasus-kasus seperti tadi Pelindo yang dikemukakan. Tapi usai jeda berikut, Pak Badrodin. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara masih bersama Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.